terjadi dalam hidupku, di dalam pelayananku, di rumahku. Sampai suasana surgawi itu begitu nyata. Gak cuma lagu yang indah. Kita lihat Alkitab tulis dengan jelas. Hadirat Tuhan itu begitu kuat, begitu nyata sampai para imam sudah tak bisa tahan lagi untuk berdiri. Mereka sujud menyembah Tuhan dengan luar biasa. Amin. Sadar nggak sih atmosfer ucapan apa? Syukur. Firman Tuhan ngomong dengan jelas, datanglah kebaikan itu dengan ucapan syukur. Di dalam Mazmur 100, Mazmur 95 berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi gunung batu keselamatan kita, biar kita menghadap wajahnya. Sama-sama baca dengan apa? Nyanyi apa? Syukur. Jadi ketika datang ke rumah Tuhan, semua dari kita, atmosfer yang pertama harus dibangun adalah ucapan syukur. Ngajak orang untuk bersyukur dulu. Dan ini harus dihidupi sama semua, bukan cuma yang nyanyi. Siapapun yang ada di sini semuanya penyembah. Itu seringkali kita lupakan. Kenapa kita alami apa-apa? Karena kau datang cuma sebagai pemusik, kau datang cuma sebagai penyanyi. Tapi kalau kau datang sebagai penyembah, atmosfer kau akan jadi atmosfer hidup. Amin. Beda. Ada sesuatu yang beda di sana. Ada sebuah perubahan atmosfer. Karena kau datang dengan kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Bukan cuma menyelesaikan sebuah lagu, bukan cuma memainkan musik, ngerti chordnya dan selesai. No. Tapi kau mengingini Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur kau terlalu nyata dalam hidupku. Kau begitu mengasihiku. Tuhan luar biasa banyak. Kalau semua datang dengan spirit yang menyembah, mempersembahkan syukur sama Tuhan. Tuhan, mungkin aku kondisiku lagi bahaya, tapi inilah ucapan syukur. Aku tahu kau baik dan kau mengerjakan kebaikan dalam hidupku. Amin. Kalau semua datang dengan hati yang berbeda. Kenapa kok perlu awal dengan ucapan syukur? Supaya jemaat itu gak fokus sama masalah, fokus sama Tuhan aja. Jadi ketika kita awal, lihat ke Tuhan dulu, kok udah terlalu baik sama kita. Tuhan pasti bisa tolong kita, tapi tahu diri dulu. Kasih dia, kok bisa ada di ibadah? Kok masih bisa pakai pakaian yang bagus, yang layak? Itu karena siapa? Tuhan yang memperpanjang umur kita, Tuhan yang buka pintu buat kita. Ini penting supaya sukacitanya kembali penuh, dapat kekuatan yang baru ketika bersyukur. Betul? Yang kedua, harus ada atmosfer, namanya atmosfer iman, bahwa mereka untuk satu sisi mereka lihat masalah, tapi satu sisi mereka lihat janji Tuhan. Amin. Satu sisi mereka lagi mengalami tekanan, tapi satu sisi mereka bisa tahu bahwa ada kekuatan Tuhan yang besar yang bisa memampukan mereka untuk mereka bisa mengalami Tuhan, dan akhirnya mereka keluar jadi pemenang. Amin. Perlu atmosfer iman. Nyanyikan lagu-lagu tentang iman, deklarasikan itu sama-sama. Mungkin kalau mau main musik di sana, Tuhan aku tahu aku masih ada masalah dengan kerjaanku, dengan pernikahanku, dengan apapun yang ada. Tapi aku memilih untuk memujimu karena aku tahu Tuhan, kau bisa melakukan terobosan yang besar dalam hidupku. Amin. Kau bisa berikan kreativitas baru, kau bisa berikan kebijaksanaan dalam hidupku. Kau bisa pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat yang aku gak pernah pikirkan sebelumnya. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Beda. Kalau cuma main musik doang, gak kenal Tuhan juga bisa. Betul? Kalau cuma nyanyi doang, gak kenal Tuhan juga bisa melakukan. Bahkan mungkin mereka bisa nyanyi lebih bagus dari kita. Setuju? Apa yang bikin beda? Karena kita ngerti firman. Mazmur 95:3-5 Tuhan Allah yang kedua adalah iman, kepercayaan Tuhan yang dilakukan. Yang ketiga adalah the atmosphere of
intimacy atau Timah. karena ujungnya kita ingin orang-orang yang apa? Mereka dibawa untuk mereka intim, melekat sama Tuhan. Amin. Mereka mengenal Tuhan melebihi kuasa Tuhan. Mereka mengenal pribadi Tuhan lebih dari berkat Tuhan. Nah, kita tulis Mazmur 95 sampai 7 kita lanjutkan. Masuklah, marilah kita sama-sama baca sujud. Tapi dia bisa mendengar dengan baik. Dia butuh nempel sama gembalanya untuk dia bisa survive dalam segala keadaan. Yang ketiga, bawa orang-orang untuk mereka tuh punya level intimat sama Tuhan lebih lagi. Sampai sini semua berkata, Amin. baca sesuatu yang Amin. baru ya. Nah, seringkali banyak orang salah kaprah tentang Kak Franky, bagaimana sih sebuah pujian penyembahan sebuah gereja lokal itu berhasil. Kalau kita salah parameter, makanya apa yang kita kerjakan juga salah, orang tujuannya salah. Yang pertama saya temukan ini, sebuah penyembahan dikatakan dalam sebuah gereja lokal, saya mau katakan itu adalah sebuah penyembahan yang benar-benar hidup. Yang pertama, next. Yang pertama catat ini. Ketika apa? Sama-sama baca, karakter Kristus mudah terlihat di dalam diri siapa? Pelayan dan jemaat. Itu baru namanya gerejanya. Ketika Kristus kasihnya, penguasaan dirinya, kemurahan hatinya, kesatuannya, kerukunannya, itu gampang terlihat di dalam yang pelayan ini dan di dalam diri jemaat. Itu baru namanya gereja. Itu gerejanya Tuhan Yesus yang hidup. Jadi bukan karena bisa bikin album, bukan karena bisa main musik dengan wah luar biasa. Yang pertama adalah ketika Kristus itu nyata. Aku boleh lihat di sini beda, solid, satu. Antara yang tua sama muda, kompak, itu baru namanya berhasil. Bukan karena wah bisa main musik dan itu anak muda orang sama udah nyanyi lagu tertentu dan rasa paling hebat. No. Indikator bagaimana hidup adalah ketika karakter Kristus itu mudah dirasakan sama banyak orang. Satu titik, tanamkan ini yang perlu dikejar. Selalu ingat, karunia itu diterima, tetapi karakter itu perlu dibentuk, perlu diproses. Amin. Saya berdoa hari ini Tuhan menemukan orang yang rendah hati mau selalu diproses sama Tuhan. Amin. Yang kedua, jelas seperti saya nyatakan bahwa bukan tentang kuasa Tuhan, tentang karakter Kristus, tapi yang kedua, kuasa Tuhan itu nyata. Tadi saya sudah sampaikan ini, orang dengan mudah merasakan ketika nyembah sakit sembuh, terjadi pertobatan. Orang yang jauh dari Tuhan dibawa kembali. Keluarga yang mau cerai, rusak, pemulihan terjadi ketika orang kita Tuhan. Ya, aku diingatkan untuk mengampuni istriku. Aku diingatkan aku mesti minta maaf sama orang tua. Aku diingatkan untuk aku harus taat, gak jadi lagi orang yang malas dan segala macam. Tuhan berbicara. Bagaimana jadi penyembahnya begitu hidup itu seperti itu. Ketika surga, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di Surga. Ketika surga yang di muka bumi, itu baru namanya penyembahan hidup. Amin. Suasana itu sukacita. Di surga tidak ada tangisan. Di surga yang ada hanyalah sukacita. Nah, kita tulis kegilaan,
keintiman begitu kuat di sana, karena kita tulis di kitab Wahyu dituliskan karena sudah tidak lagi ada jarak antara Allah dan manusia, karena Allah itu berdiam bersama dengan umatnya. Wah, sama-sama bacanya 3, 2, 1. Penuh dengan apa? Responden, ekspresi natural yang hidup dari siapa? Pelayan dan jemaat. Kita akan menyembah Tuhan yang hidup. Harusnya ketika kita menyembah Dia, ekspresinya juga hidup. Betul kan? Amen. Anda ngomong sama orang hidup sama orang mati beda kan? Ada di sini sudah ngomong sama orang mati, ngomong sama orang hidup juga beda ya? Ada semangat, ada kehidupan di sana. Tuhan untuk Tuhan yang bangkit dari kematian. Amen. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang memberikan pengharapan buat kita. Kalau mau aja dia bisa lewati taklukan, apalagi semua hal yang melewati dalam hidup ini. Pasti Tuhan punya cara yang terbaik untuk pulihkan kita.